Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Nugraha, NIM 2001010140, Prodi Manajemen, mata pelajaran pengantar akuntansi, dosen pengajar Ibu Yuli Nurhayati SE MSI AK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas lengkap. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal akuntansi. Memiliki sebuah usaha yang dikelola secara mandiri adalah impian banyak masyarakat Indonesia. Terlebih jika saat ini Anda seorang PNS yang sebentar lagi dalam waktu kurang dari 2 tahun harus pensiun. Berikut merupakan contoh pembuatan laporan keuangan dari soal akuntansi atau usaha dealer mobil. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret, TN Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, TN Sanjaya meminjamkan uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya memberi perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Pada tanggal 9 Maret, TN Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Pada tanggal 12 Maret 2019, TN Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Binatang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 1. 18 macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta. 2. 1 mesin kompresor seharga 6 juta. 3. 16 macam mobil oli mobil 3 juta. 4. Starford dan suku cadang 4 juta. Pada tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada tanggal 17 Maret, TN Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Pada tanggal 25 Maret, TN Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600 dan tagihan pemakaian air pump sebesar 120. Pada tanggal 31 Maret, TN Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Diminta dari soal tersebut, buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas meliputi 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Laporan neraca keuangan, dan 4. Laporan arus kas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel jurnal umum. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan transaksi sesuai nomor akun.
nama akun yang dilakukan dengan jumlah nominal akun dalam transaksi, memisahkan ke dalam kategori debit atau kredit yang mencatat sesuai dengan tanggal keterjadian atau metode ACOL basic, kemudian mengidentitas dan menggolongkan akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban ke dalam buku besar atau general ledger. Jurnal untuk transaksi tanggal 1 sampai 15 Maret. Pada tanggal 1 Maret, kasnya 45 juta di debit. Modal TN Sanjaya 45 juta di kredit. Pada tanggal 4 Maret, kasnya 25 juta di debit. Hutang bank BCA-nya 25 juta di kredit. Pada tanggal 6 Maret, perlengkapannya 7 juta di debit, kasnya 7 juta di kredit. Pada tanggal 9 Maret, prepaid TN Sanjaya 5 juta di debit, kasnya 5 juta di kredit. Pada tanggal 12 Maret 2019, perlengkapannya 20 juta di debit, hutang usahanya 20 juta di kredit. Pada tanggal 15 2019, kasnya 15 juta di debit, pendapatan jasanya 15 juta di kredit. Baiklah, jurnal umum transaksi tanggal 17 sampai 31 Maret. Pada tanggal 17 Maret, utang usahanya 9.700.000 di debit, kasnya 9.700.000 di kredit. Pada tanggal 25 Maret, beban gajinya 6.200.000 di debit, kasnya 6.200.000 di kredit. Pada tanggal 26 Maret, piutang usahanya 11 juta di debit, pendapatan jasanya 11 juta di kredit. Pada tanggal 27, beban perlengkapannya 8 juta di debit, perlengkapannya 8 juta di kredit. Pada tanggal 29 Maret, beban listriknya 600 di debit, beban air pumpnya 120 di debit pula, kasnya 720 di kredit. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta di debit dan kasnya 15 juta di kredit. Total resul di debitnya 160.620.000 rupiah, di kreditnya pula 160.620.000. Baiklah, saya akan menjelaskan di buku besar atau general ledger. General ledger atau buku besar berisi semua akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dalam software akuntansi modern telah banyak dimunculkan, mulai dari Mod, Zaire, Arcus, dan lain-lain, untuk mempermudah pencatatan pelaporan keuangan perusahaan. Fungsi utama dari pembuatan general ledger atau buku besar sebagai langkah awal mempermudah pencatatan, kemudian pengikhtisaran akun, pengelolaan berdasarkan jenis akun, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan diharapkan pelaporan yang benar. Berikut contoh transaksi tanggal 1 Maret, postingan jurnal ke buku besar general ledger agar mudah dipahami. Postingan jurnal umum ke buku besar atau general ledger. Jurnal umum. Nah, baiklah, kita bisa tengok nama akunnya, kasnya 101, dan modal TN Sanjayanya ke tabel modal TN Sanjaya dengan
tanda 411, debitnya 45 juta ditaruh di debit, kas debit kas 101, dan kreditnya di tabel 411 45 juta. Baiklah, postingan jurnal umum ke buku besar atau Grand Ledger Asset. Buku besar atau Grand Ledger kas 111. Pada tanggal 1 Maret, model TN Sanjaya debitnya 45 juta, kreditnya kosong. Jadi saldonya 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, hutang Bank BCA debitnya 25 juta, kreditnya kosong, jadi saldonya 70 juta. Pada tanggal 6 Maret, perlengkapannya debitnya kosong, kreditnya 7 juta, saldonya 63 juta. Pada tanggal 9 Free Press TN Sanjaya debitnya kosong, kreditnya 5 juta, saldonya 58 juta. Pada tanggal 15 Maret, pendapatan jasanya 15 juta di debit, kreditnya kosong, saldonya 73 juta. Pada tanggal 17 Maret, hutang usahanya 9.700.000 di kredit dan saldonya 5.057.100. Pada tanggal 29 Maret, beban listriknya 600 di kredit, saldonya 56.500.000. Pada tanggal 29 Maret, beban air pumpnya debitnya kosong, kreditnya 120, saldonya tinggal 56.500.000. Pada tanggal 29 Maret, beban air pumpnya 120 di kredit, saldonya 56.380. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka, debitnya kosong, kreditnya 15 juta, saldonya tinggal 41.380. Piutang atau usaha, kodenya 112. Tanggal 26 Maret, nama akunnya pendapatan jasa, debitnya 11 juta, kreditnya kosong, saldonya 11 juta. Perlengkapan, kodenya 113. Tanggal 6 Maret, kasnya debitnya 7 juta, kreditnya kosong, saldonya 7 juta. Pada tanggal 12 Maret, utang usahanya 20 juta, kreditnya kosong, saldonya 27 juta. Pada tanggal 27 Maret, beban perlengkapannya debitnya kosong, kreditnya 8 juta, dan saldonya 19 juta. Sewa dibayar muka dengan kode 114. Tanggal 31, kasnya debitnya 15 juta, kreditnya kosong, saldonya 15 juta. Pada tanggal 31 April, tanda merah ya, debitnya kosong, kreditnya 7.500.000, saldonya 7.500.000. Baiklah, postingan jurnal umum ke buku besar Grand Ledger, kewajiban ekuitas dan pendapatannya. Modal TN Sanjaya 411. Tanggal 1 Maret, kasnya 45 juta di kredit, saldonya 45 juta. Pada tanggal 12 Maret, hutang usaha, kodenya 511. Pada tanggal 12 Maret, perlengkapannya debitnya kosong, kreditnya 20 juta, saldonya 20 juta. 17 Maret, kasnya
debitnya 9.700.000, kreditnya kosong, saldo tinggal 10.300.000. Hutang bank, kodenya 16.611. Pada tanggal 4 Maret, kas debitnya kosong, kreditnya 25 juta, saldonya 25 juta. Prepaid TN Sanjaya 412, tanggal 9 Maret, nama akun kasnya debitnya 5 juta, kreditnya kosong, saldonya 5 juta. Pendapatan jasa 311, tanggal 15 Maret, kas debitnya kosong, kreditnya 15 juta, saldonya 15 juta. 26 Maret, piutang usaha, debitnya kosong, kreditnya 11 juta, dan saldonya 26 juta. Beban perlengkapan, kodenya 711. Tanggal 31 Maret, perlengkapannya debitnya 8 juta, kreditnya kosong, saldonya 8 juta. Beban gaji 712, tanggal 25 Maret, kas debitnya 6.200.000, kreditnya kosong, saldonya 6.200.000. Beban listrik, kodenya 713, tanggal 29, kas debitnya 600, kreditnya kosong, saldonya 600. Beban air pump 712, 29 Maret, kas debitnya 120, kreditnya kosong, saldonya 120. Beban sewa 715, tanggal 31 Maret, sewa dibayar muka, debitnya 750, kreditnya kosong, saldonya 750. Adanya transaksi yang terjadi untuk beban bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Pada tanggal 31 Maret, beban perlengkapannya 8 juta, perlengkapannya 8 juta. Disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April 31 Maret. Beban sewanya 7.500.000, sewa dibayar muka 7.500.000. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian dari general ledger atau buku besar masing-masing akun di entry atau dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun, lalu dipisahkan berdasarkan nama dan nomor akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang selanjutnya disajikan dalam neraca saldo. Disesuaikan sampai proses ini jurnal antara debit dan kredit harus balance. Satu transaksi jurnal yang ada postingan ke dalam buku salah, maka akan salah di neraca saldo. Setelah disesuaikan, berikut neraca saldo yang disesuaikan berdasarkan postingan jurnal ke buku besar dari soal di atas. Judulnya Dealer Sanjaya, neraca saldo yang disesuaikan per 31 Maret 2019. Kode akunnya 111, kasnya 41.380.000 di debit, kreditnya kosong. Kode akun 112, piutang usaha 11 juta di debit, kreditnya kosong. Kode akun 113, perlengkapan 19 juta debit di debit, kreditnya kosong. Pada 114, sewa dibayar di muka 700.500 di debit, kreditnya kosong. 311, pendapatan jasa, debitnya kosong, di kreditnya 26 juta. 411, modal TN Sanjaya, debitnya kosong, di kreditnya 45 juta. 412, prepaid TN Sanjaya,
debitnya 5 juta, kreditnya kosong. 511 hutang usaha, debitnya kosong, kreditnya 10.300.000. Pada 611 hutang bank, debitnya kosong, kreditnya 25 juta. Pada 711 beban perlengkapannya 8 juta, di debit kreditnya kosong. 712 beban gaji 6 juta 200, di debit kreditnya kosong. 713 beban listrik 600, kreditnya kosong. 714 beban air pump 120, di debit kreditnya kosong. 715 beban sewa 7.500.000, di debit kreditnya kosong. Total resul 160.300.000, di debit dan kredit sama dijumlahkan. Setelah disajikan ke dalam neraca saldo disesuaikan, didapatkan jumlah yang sama antara debit dan kredit sebesar 106.300.000 yang selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar penyajian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi diterjemahkan sebagai laporan menunjukkan besarnya pendapatan dari penjualan perusahaan entitas dan besarnya beban yang ditanggung perusahaan, terdiri dari beban operasional dan beban pemasaran dalam satu periode yang telah ditentukan dalam hitungan satu periode yang telah ditentukan dalam hitungan kerja atau satu periode akuntansi. Laporan laba rugi menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan investor perusahaan yang bersifat jangka pendek. Deller Sanjaya, laporan laba rugi per 31 Maret 2019. Baiklah, inilah tabelnya. Nama akun dan saldo. Pendapatannya 26 juta. Beban-bebannya, beban perlengkapannya 8 juta, beban gajinya 6.200.000, beban listriknya 600, beban air pumpnya 120, beban sewanya 7.500.000. Total bebannya 22.420.000. Laba bersih sebelum pajak atau EBIT 3.580.000. Pajak penghasilannya kosong. Laba bersih setelah pajak atau EBT 3.580.000. Dalam laporan laba rugi perusahaan yang telah disajikan manajemen dapat diketahui besar laba dalam satu periode yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke negara sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Kita harus belajar perpajakan. Inilah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dapat diartikan sebagai laporan statement manajemen yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode akuntansi. Deller Sanjaya, judulnya Deller Sanjaya laporan perubahan modal per 31 Maret 2019. Modal awalnya 45 juta, laba bersihnya 3.580.000, PTN Sanjaya 500, pengurangan modalnya 1.420, modal akhirnya 43.580. Hal-hal yang perlu diperhitungkan atau yang mempengaruhi dalam penyesuaian perubahan modal antara lain: besarnya modal awal periode pengambilan pribadi pemilik prepaid, adanya laba rugi usaha yang didapatkan dari laporan L atau R dalam periode yang sama. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan dalam perusahaan berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai neraca.
Laporan neraca keuangan terdiri dari dua bagian, aktiva atau sama dengan aset dan pasifa sama dengan kewajiban plus ekuitas modal atau bisa disebut balance sheet atau statement of financial position. Judulnya neraca keuangan per 31 Maret 2019. Aktiva lancar, kasnya 4.380.000, piutang usahanya 11 juta, perlengkapannya 19 juta, sewa dibayar muka 7.500.000, total aktiva 78.880.000. Pasifanya pasifa lancar, hutang usahanya 10.300.000, hutang banknya 25 juta, ekuitasnya kosong, modal TN Sanjaya 43.580.000. Total pasifanya sama dengan total aktifanya 78.880.000. Kalau tidak percaya, coba sini. Laporan neraca keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode. Akuntansi yang menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan entitas bisnis tersebut pada setiap akhir periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau stakeholder. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan keuangan yang bersifat informasi aliran kas masuknya, aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi pengajian diklasifikasi menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Kegiatan arus kas perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan entitas, dan kegiatan pendapatan. Tujuan dari pembuatan laporan arus kas untuk menentukan besar saldo kas di perusahaan pada akhir periode, bulan, atau tahun. Dari transaksi di atas bisa disajikan laporan arus kas sebagai berikut. Judulnya Dealer Sanjaya, laporan arus kas per 31 Maret 2019. 1. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari perlengkapan, debitnya 26 juta. Arus kas keluar. Arus kas keluarnya beban admin atau dan umum dikredit 22 juta 420. Arus kas masuk dari aktiva operasional, saldonya 3.580.000. 2. Arus kas dari aktivitas invisitas, pembelian perlengkapan dan perlengkapan. 18 macam alat kunci mobil dikredit 7 juta. 1 mesin converter 6 juta dikredit. 16 macam oli mobil 3 juta dikredit. Spare part dan suku cadang 4 juta dikredit. Jadi arus kas keluar dari aktivitas invisitas sebesar saldonya 20 juta. 3. Arus aktivitas pandaan setoran modalnya 45 juta dikredit. Di debit salah. Pinjaman bank 25 juta di debit. Private TN Sanjaya 5 juta di kredit. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan saldonya 65 juta.
arus yang masuk kas masuk bersih saldonya 48.580.000. Saldo kas awal periode 1 Maret 2019 45 juta. Peroleh laba rugi saldonya 3.580.000. Saldo kas akhir periode tanggal 31 Maret 2019 48.580.000. Laporan arus kas juga digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan, pemegang saham, dan kreditur, khususnya bank sebagai pemberi dana pinjaman dan orang-orang yang berkepentingan di dalam stakeholder, termasuk komisaris, direksi, dan direktur utama perusahaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.